Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah array dua dimensi. Nah, di pertemuan lalu kita sudah membahas array satu dimensi. Nah, seperti yang sudah dibahas pertemuan lalu, array adalah sama halnya dengan variabel. Tapi bedanya array ini dapat menampung lebih dari satu nilai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan array dua dimensi, yang akan saya bahas adalah soal array satu dimensi pertemuan lalu. Oke, di sini kita coba bahas ya, bagaimana menjawab soal berikut. Jawabannya saya ketik di notepad saja. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menginput 3 nilai sembarang menggunakan array satu dimensi. Nah, di sini kita cukup membuat satu variabel saja ya, tapi variabel array yang nantinya bisa menampung 3 nilai. Misalnya di sini kita pakai untuk variabelnya itu A. Jangan lupa variabel array ini ciri khasnya ada indeksnya ya, penulisannya seperti ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Input A1, input A indeks ke. Oke, untuk inputannya sudah kita buat ya. Nah, kemudian jumlahkan nilai yang ada di indeks ke 0 dan indeks ke 1. Oke, kita jumlahkan ya. Indeks yang ke 0, A. Indeks ke 0 dijumlah dengan A indeks ke 1. Nah, di sini hasil penjumlahannya bisa kita tampung di variabel yang bukan array ya. Misalnya B. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya dikalikan dengan nilai yang ada di indeks kedua. Berarti boleh seperti ini ya. Oke, kita manfaatkan lagi untuk menampung hasil perkalian. B sama dengan B dikali A indeks ke-2. Kemudian tampilkan hasilnya. Right B. Nah, untuk implementasinya bisa kita coba di C++ ya. Input Oke, jangan lupa kita deklarasikan variabel array-nya in A 3 indeks ya, 3 nilai yang nanti bisa kita input, kita tampung. In A 0. Nah, copy aja cepat. 0, in A1, in
A2. Nah, kemudian B ya, kita menggunakan variabel B. B sama dengan A indeks 0 ditambah A indeks ke 1. Dan untuk perkaliannya kita masih menggunakan variabel B. B dikali A indeks ke 2. Kemudian cetak hasilnya. Cout B. Oke, kita coba. Ada error. Oke, misalnya saya masukkan nilai 3. Kemudian saya masukkan 5. Saya masukkan nilai 2. Jadi nilai di indeks ke 0 itu 3, nilai di indeks ke 1 itu 5, nilai di indeks kedua itu 2. Nah, nanti hasilnya, kalau kita lihat dari algoritma ini ya, berarti 3 ditambah 5, 8. Kemudian dikali 2, 16 ya. Harusnya ini nilainya 16. Oke, berarti algoritma ini sudah sesuai dengan soal. Oke, kita coba lagi. 4, 8. Berarti 12. 12 nanti dikali dengan 2. 20. Oke, sudah betul ya. Nah, sekarang kita coba jawab soal yang nomor 2. Susunan algoritma untuk menginput dua nilai sembarang ya, menggunakan array satu dimensi. Jika nilai di indeks ke 0 lebih besar dari nilai di indeks ke 1, oke, kita buat dulu ya. Nah, inputannya berarti dua buah nilai sembarang ya. Input, misalnya kita menggunakan X. 0, input X 1. Kemudian jika nilai di indeks ke 0 itu besar dari nilai di indeks ke 1, nah di sini jika ya, berarti kita pakai percabangan. If X indeks ke 0 lebih besar dari X indeks ke 1, maka dua buah nilai tersebut dikalikan. Berarti kita kalikan X indeks ke 0 dan X indeks ke 1. X indeks ke 0 dikali X indeks ke 1. Kemudian hasil nampungnya misalnya kita taruh di variabel Y. Selain itu, berarti else, dua buah nilai tersebut dijumlahkan. Berarti Y sama dengan X indeks ke 0 dijumlah dengan X indeks ke 1. Tampilkan hasilnya. Right? Y. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba implementasikan ke
C++. Oke, jangan lupa kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu, X, dua nilai, X, dua indeks, kemudian variabel Y, Cin, X, indeks ke 0, kemudian Cin, X, indeks ke 1. Nah, kemudian kita buat cabangannya if X indeks ke 0 lebih besar dari X indeks ke 1, kita Y sama dengan X indeks ke 0 dikali X indeks ke 1. Else X, selain itu X indeks ke 0 dijumlah dengan X indeks ke 1. Kemudian cetak hasilnya ya. Oke, kita coba. Nilai yang diindeks ke 0 saya kasih nilai 5. Kemudian yang diindeks ke 2 saya kasih nilai 4. Nah, harusnya dua buah nilai ini dikali ya. Karena nilai yang diindeks ke 0 itu lebih besar dari nilai yang diindeks ke 1. Harusnya ini hasilnya 20. Nah, kita coba kalau nilai yang diindeks ke 0 lebih kecil dari indeks yang ke 1. Misalnya saya masukin nilai 4 yang pertama ya. Kemudian saya masukin nilai 7. Berarti ini harusnya dijumlah. Jadi 11. Oke, algoritmanya sudah benar ya. Nah, kemudian kita coba jawab soal yang nomor 3. Nah, di sini kita diminta untuk membuat algoritma ya, menginput 5 nilai sembarang menggunakan array 1 dimensi. Cuma di sini kita menggunakan yang namanya perulangan. Oke, kita mulai dari untuk menginput 5 nilai sembarang menggunakan array 1 dimensi. Kita menggunakan perulangan ya. Kita coba di sini pakai perulangan for. Ya, variabel i ya. Nah, di sini kita kasih nilai 0 aja ya, karena indeks array itu mulainya dari 0 ya, i sampai dengan 4 ya. Nah, di sini kita pakai pembandingnya 4 karena nilai awalnya mulainya dari 0 ya. Kemudian kemudian kita buat inputannya ya. Input
sini kita menggunakan misalnya variabel A sebagai array. Di sini kita menggunakan indeksnya menggunakan I ya, variabel I, karena nanti di sini variabel I itu nilainya mulainya dari 0 sampai yang keempat. Nah, setelah di-input ya, kemudian periksalah 5 nilai tersebut. Nah, jadi nilai yang sudah kita input nanti ya, 5 nilai itu kita periksa satu-satu. Oke, di sini saya copy aja. Kemudian berikutnya adalah jika nilai yang diperiksa itu lebih kecil dari 10, maka dibelakang dengan 10. Berarti di sini karena jika ya kita pakai percabangan if A lebih kecil, A variabelnya I lebih kecil dari 10, tadi dibelakang dengan 10. Nah, untuk variabel penampungnya kita bisa menggunakan misalnya variabel H. Kemudian tampilkan hasilnya. Oke, di sini masih kurang ya. A. Oke, kemudian tampilkan hasilnya. Right. Oke, ini bisa coba kita implementasikan ke bahasa C++. Deklarasi variabelnya ya, yang kita gunakan itu di sini I, A, sama H. Oke, kemudian for ya, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5 ya, sorry 4, kemudian I plus. Kemudian ikutannya ya, cin A variabel I ya, dan untuk indeksnya. Nah, kemudian for I sama dengan 0, I kecil 4. Oke, di sini percabangannya if A lebih kecil dari 10, maka A sama dengan A ditambah A sampai 10. Ini seperti ini ya. Kemudian cetak hasilnya for A. Oke. Oke, di sini H kita kasih nilai awal dulu ya. Oke, kita coba. Oke, salah ya. Oke, kita coba lagi. Sini saya coba masukin indeks yang pertama, saya kasih nilai 4, kemudian 7,
kemudian 10, misalnya 11, di indeks ke 3, kemudian 16. Kalau saya enter, harusnya nilainya, oke kalau kita hitung di sini ya, nilai yang lebih kecil dari 10 itu kan 4 sama 7 ya. Berarti kalau kita lihat di sini nanti yang dijumlah dengan 10 itu berarti 4 sama 7. Nah, 4 ditambah 10 itu 14, ditambah dengan H itu kan 0 ya, berarti 0 ditambah 14, 14 ditambung ke H. Nah, berikutnya, perulangan yang berikutnya, nanti ketemu 7, nilai 7 ya, 7 itu kan lebih kecil dari 10. Maka ada penjumlahan di sini 7 ditambah 10. Berarti 17. Tadi hanya itu nilainya 14. Berarti 14 ditambah 17, 31. Ya, kemudian ditampung ke H. Nah, dia akan mengulang terus. Kebetulan nilai yang di bawahnya itu di atas dari 10. Maka penjumlahan tidak dieksekusi. Nah, selesai. Maka tercetak nilai 31. Ya, benar ya, 31. Oke, kita coba lagi ya. 4, 6, 2, 10, misalnya 13. Nah, nilai yang lebih kecil dari 10 ini ada 3 nilai ya, 4, 6, sama 2. Nah, kalau kita hitung-hitung seperti tadi itu ya, berarti 14 ditambah 16, 30 ya, 30 ditambah 12, 42. Oke, hasilnya 42 berarti algoritma ini sudah benar ya, sesuai dengan yang diminta sama soal. Nah, untuk soal yang nomor 4 itu silakan Anda coba sendiri ya, cara pengerjaan seperti yang tadi saya sudah contohkan. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini memiliki lebih dari satu baris dan kolom. Jadi kalau di array 1 dimensi kemarin ya, kalau kita ilustrasikan bisa satu baris banyak kolom atau satu kolom banyak baris. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk array 2 dimensi, kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi banyak baris, banyak kolom. Atau banyak kolom, banyak baris. Nah, sama halnya seperti satu dimensi, di sini ada indeksnya juga ya. Cuma indeksnya ini ada 2 untuk menentukan di sel mana nilai itu akan di input. Kalau misalnya saya mau input nilai di kotak yang tengah-tengah ini ya, di sel yang tengah-tengah ini, berarti kita menyebutkan indeksnya ada di baris yang satu dan di kolom yang kedua. Nah, untuk contoh programnya sebagai berikut ya, nanti bisa Anda praktekkan menggunakan C++ ya. Nah, untuk latihannya silakan Anda coba jawab ya, seperti yang tadi sudah saya praktekkan untuk pelatihan array 1 dimensi. Nah, nanti jawabannya silakan dikirim di Classroom. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Untuk materi berikutnya nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.